warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Al-Huda Jati Agung, Bapak Edi Susanto SPD. Yang kami hormati pemateri hebat kita hari ini, Ibu Sri Murdiawati Eskom. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada kegiatan program guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 dengan pemateri hebat kita hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Untuk memulai acara hari ini, pertama pembukaan. Untuk membuka acara hari ini kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat pada acara yang kedua, sambutan Kepala SMP Al-Huda kepada Bapak Edi Susanto SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati guru penggerak yang hebat dari SMP Al-Huda, yaitu Ibu Sri Murdiawati Eskom, yang mudah-mudahan selalu langkahnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya muliakan teman-teman sekalian, baik di sini saya selaku Kepala SMP Al-Huda menyambut baik tentang kegiatan diseminasi budaya positif ini yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Murdiawati Eskom. Mudah-mudahan dengan beliau berbagi akan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya di dalam kita mengajar. Bapak sekalian, baik tidak berpanjang lebar, dengan mengucap lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Sri Murdiawati Eskom di SMP Al-Huda saya nyatakan dibuka. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat pada acara yang selanjutnya, penyampaian materi oleh pemateri hebat kita. Minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Waduh, untuk materi hebat kita, Ibu Sri Murdiawati Eskom. Nggak bisa berdiri. Dalam diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Terima kasih atas waktunya Pak Edi dan teman-teman, ibu-ibu semua, atas keikhlasannya sudah menemani saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberi amanah oleh BGP, yaitu Balai Guru Penggerak, khususnya Provinsi Lampung, untuk memberikan oleh-oleh kepada Bapak Ibu semua berkaitan dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Ini adalah program pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Artinya ini akhir dari perjalanan modul 1.4, tapi masih banyak ya Bapak Ibu. Ini masih modul 1, modulnya itu sampai 3. Ngapain? Baik Bapak Ibu, lanjut kita ke materi saja. Yang pertama, pertanyaan pemantik dulu. Di sini jawaban Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tidak setuju. Ada yang setuju? Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca,
membersihkan ruang guru dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Lanjut yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju, setuju sekali. Oke, jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu akan mendapatkan jawabannya setelah penyampaian materi ini sampai tuntas. Jadi nanti Bapak Ibu akan memahami, oh ternyata penghargaan itu begini, oh ternyata hukuman itu begini, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Jadi kenapa? Konsep inti pada budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kita lanjutkan. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran atau pembelajaran dengan paradigma baru. Monggo. Pembelajaran dengan paradigma baru ini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, selanjutnya peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen ya Ibu-ibu. Jadi seperti yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Yang selanjutnya kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Oke, baik. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ini hanya ilusi ya. Ternyata guru mengontrol murid itu hanya ilusi. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol seseorang itu ya dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada dasarnya tidak bisa, ya. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini kalau yang terakhir ini berkaitan dengan penghargaan. Misal seperti pemberian bintang. Kalau anak-anak TK itu kan sudah berhasil, atau kita di rumah lah dengan anak-anak hari ini sudah menyelesaikan tugasnya, kita kasih bintang. Tapi itu tidak bersifat efektif. Kenapa? Karena anak-anak hanya akan melakukan tugasnya karena dapat bintang. Jadi itu tidak positif. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pertama, stimulus respon. Realitas kita itu sama pada dasarnya berdasarkan teori kontrol, realitanya itu kita berbeda, gitu ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus responnya. Kemudian berdasarkan teori kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak? Nggak bisa kan ya? Ya, karena semua kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya nggak bisa, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa juga ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ini misalnya anaknya berbuat salah, dibujuk, ayolah, kita gagal bujuknya, terakhir pasti kita paksa, nggak bisa, pokoknya kamu harus begini. Nah,
Kemudian dari sini teori kontrolnya adalah kolaborasi. Jadi kita berkolaborasi dengan anak untuk pemecahan masalah. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau dengan teori kontrol, kita model berpikirnya menang positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi peserta didik itu kita tumbuhkan motivasinya itu tanpa ada imbalannya. Tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum, terlepas dari suku, bangsa, agama, dan latar belakang yang lain. Nilai-nilai kebajikan itu yang pertama bisa kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Ya, 6 elemen tadi ya Bapak Ibu ya, seperti beriman bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, kemudian bisa juga kita ambil dari iBook Primary Years Program. Sebaiknya murid itu memiliki sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dalam mengikuti pembelajaran ya. Kemudian empati, keingintahuan, kreativitas, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini nanti menjadi rujukan kita dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga itu memang untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, artinya ya itulah dia gitu loh. Saya ini bukan karena sesuatu, tapi inilah saya. Nah, yang kedua itu dari hukuman dengan imbalan itu sifatnya eksternal. Artinya dia melakukan sesuatu itu karena sesuatu. Artinya melakukan sesuatu ya karena ada dorongan dari luar. Sedangkan yang ketiga menjadi diri sendiri itu memang timbul dari dirinya sendiri. Tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Iya. Alasannya? Tanggung jawab. Oke, baik, good ya. Semoga nanti siswanya juga memiliki nilai-nilai seperti gurunya. Selanjutnya, menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, seperti yang mendapat karena takut akan hukuman, mendapat penghargaan, dan memang ingin menjadi dirinya sendiri, itu motivasi yang mana yang ada di mendasari perilaku murid-murid kita? Nomor 1. Karena hukuman. Motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Dirinya berdasarkan dirinya sendiri. Oke, anak-anak kita sudah melakukan sesuatu memang dorongan dari dirinya ya, bukan karena takut dihukum atau bukan karena takut dihukum. Berarti masih eksternal ya, motivasinya masih dari luar ya motivasinya ya. Ada anak yang masih terus melakukan berarti kan dia sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Oke. Ya.
dari dirinya. bukan dari dirinya sendiri ya Bu ya. Kesadaran untuk melakukan sesuatu yang baik itu bukan dari dirinya sendiri, tapi memang karena takut dihukum tadi ya. Itu ternyata anak-anak kita masih banyak yang karena takut hukuman. Ya contohnya misalnya memasukkan pakaian aja. Nah, Bu Mela guru BK misalnya kan lebih banyak menghadapi kasus-kasus seperti itu ya Bu ya. Ketika menghadapi siswa yang seperti itu, mereka itu sebenarnya memasukkan baju yang mungkin ada sih siswa kita yang sudah memang menyadari secara intrinsik tentang bahwa memasukkan baju itu bukan hanya sekedar peraturan, tapi memang dia nyaman. Dia nggak nyaman kalau nggak dimasukkan, misal seperti itu. Tapi kan di lain itu masih banyak yang takut karena hukuman ya. Kalau penghargaan kan kita tidak memberikan. Selanjutnya definisi kata merdeka, karena motivasi ini mendorong seseorang untuk merasa merdeka. Merdeka itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah ya, tapi dia cakap memerintahkan dirinya sendiri. Ya misalnya fenomena kurikulum merdeka, contoh kecil ya Bapak Ibu ya. Dengan kurikulum merdeka ya terserah saya buatnya seperti apa, tapi bukan berarti kamu nggak buat, begitu kan ya Bapak Ibu ya. Namanya merdeka itu bukan berarti terlepas, bukan berarti kamu tidak diatur ya. Merdeka itu tetap pada dirinya sendiri, dia memerintahkan dirinya sendiri. Ayo saya harus bisa ini, saya harus bisa itu, hari ini apa yang harus saya kerjakan, apa yang kurang dari diri saya, apa yang harus saya perbaiki. Nah itu masuk dalam konsep merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi ternyata penghargaan itu juga sifatnya menghukum. Kok bisa? Ya, kita lihat. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau penghargaan itu kenapa menghukum? Yang pertama, misalnya kita memberikan penghargaan kepada siswa yang nilainya bagus. Nah, jangka panjangnya ketika kita tidak bisa atau siswa tersebut itu tidak memperoleh nilai yang bagus atau tidak bisa menerima, jadi itu yang dimaksud dengan penghargaan itu menghukum. Kemudian yang terakhir adalah motivasi dari dalam diri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi tiba-tiba karena datang terlambat, kamu keliling lapangan, ya kamu nggak tahu apa yang akan terjadi, itu hukuman. Kemudian konsekuensi, terencana, disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor muridnya. Kemudian restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi yang sering digunakan kalau kita menghadapi siswa-siswa yang bermasalah itu kan paling dengan memberikan hukuman atau konsekuensi. Restitusi mungkin jarang ya Bapak Ibu, belum ya. Ya, nanti kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena
tidak mengenakan sepatu hitam? Hukuman konsekuensi. Oke, ada dua yang berbeda. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Ya, ternyata mencatat 100 kalimat di buku itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman, push up hukuman, menggantikan kertas konsekuensi ya. Kemudian membersihkan tumpahan air konsekuensi. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu selama seharian hukuman. Lari mengelilingi lapangan konsekuensi. Karena yang terakhir ini kan relate dengan mata pelajarannya ya. Lanjut. Ya, relevan atau relate. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Diane Goshen pada tahun 2004. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini nanti kita bisa belajar dari permasalahan-permasalahan siswa yang tadi kita bahas di laporan kenaikan kelas tadi ya Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu berkaitan dengan kesehatan, rumah, makanan. Kasih sayang dan rasa diterima itu berkaitan dengan disayangi dan diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan diakui. Yang ketiga itu penguasaan. Berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan ingin didengar. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan pengendalian diri. Kebutuhan dasar yang selanjutnya yang kelima yaitu kesenangan. Jadi ingin bermain-main, humor, ya, tertawa, antusiasme. Nah, ini contoh jika ada permasalahan seperti ini. Ibu Ambar, wali kelas 7A di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Artinya minta bekalnya itu dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Diapain kira-kira? Dipanggil Doni. Dipanggil Doninya. Iya. Kalau jawaban Doni karena Bu, saya belum sarapan, saya tidak dibawakan bekal, saya tidak diberi uang sanggup. Berarti teori dari kebutuhan dasar tadi yang mana yang ingin dipenuhi oleh Doni? Ya. Kalau jawaban dia karena lapar, bertahan hidup, ya. Ya. Kalau jawabannya begini, yes, nggak apa-apa, saya dilaporin nih ke wali kelas. Nanti kan wali kelas manggil orang tua saya nih. Nah, orang tua saya nanti pasti di rumah begini-begini. Iya, kasih sayang ya, berarti dia butuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga, karena merasa hebat. Jadi merasa hebat di kelasnya, kamu ngasih enggak? Nah, itu penguasa ya. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini misalnya
dibawain bekal tapi lauknya telur terus, misal seperti itu. Ya, jadi dia bosan ingin sesuatu yang lain. Mungkin dari bekal temannya itu lauknya bermacam-macam yang tidak dia dapatkan di rumah, ya. Kemudian kesenangan. Dia seneng nih minta bekal temennya karena melihat ekspresi temennya yang kesel, mungkin kan dia jadi bagus deh, dia seneng gitu ya. Nah itu adalah kebutuhan dasar yang kesenangan yang berusaha dia penuhi. Ini mungkin berkaitan dengan masalah-masalah anak kita, ya. Jadi misalnya yoga tadi malam itu sebaiknya yang kita telusuri dulu ya, apa sih sebenarnya motivasi dia melakukan pemalakan itu apa? Ya, pasti ada salah satu di sini. Nah, Saya kata pengen penguasa. iya, mungkin memang dia pengen penguasaan, kebebasan, kesenangan. Pasti ada salah satu di sini ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas saja? Kenapa bukan kesepakatan doa? Kenapa kesepakatan ini hampir sama dengan keyakinan? Ya, mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Kita lihat. Oke, peraturan sifatnya memihak. Kadang-kadang ini sih bertentangan sama Kondisi. keyakinan sama kondisi. Misal saya pengen anak tertib misal gitu, tapi karena rumah saya jauh jadi saya nggak bisa datang jam 7 misal gitu. Oh, gitu. Itu berarti apa Peraturan. namanya, untuk meyakinkan datang jam 7 Iya. itu belum bisa. Ya benar. Jadi keyakinan itu sebenarnya seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis terus dia nggak tahu maknanya apa gitu ya. Nah, pembentukan dari keyakinan kelas itu berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan yang di awal tadi. Misal seperti menghormati orang lain, disiplin, tanggung jawab, ya. Keyakinan lebih menuju pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian nilai dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bergantian untuk menunggu giliran. Dilarang merokok. Dari contoh peraturan tersebut, mana nilai kebajikan apakah yang ingin dimunculkan? Dari yang pertama, mengembalikan barang ke tempatnya. Kita ini mau menanamkan apa dengan anak? Nah, kalau sudah pakai. Peraturan. Jadi apa yang ada di situ harus ke tempat situ lagi karena Iya. kalau mau cari lagi kalau di tempatnya tidak di situ kan susah. Jadi nilai kebajikan yang sebenarnya ingin ditanamkan ke anak itu apa Bu? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Iya. Apa nilai kebajikan yang sebenarnya kita tuh pengen tanamkan ke siswa? Disiplin sayang. Toleransi, kasih sayang. Ada lagi? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Bergantian untuk menunggu giliran. Nilai kebajikan yang ingin ditanamkan. Disiplin. Dilarang merokok. Disiplin, terus kesehatan, terus nilai kebajikan yang ingin dimunculkan ke siswa itu apa sebenarnya? Tidak mengganggu orang lain. Anak boros, tidak ada manfaatnya. Misal Bu Mela nemuin laporan ada siswanya yang merokok di kantin, terus dipanggil, terus dikasih tahu, nah kamu ini kok sudah merokok, kamu ini begini. Kira-kira sebenarnya apa nilai apa yang ingin Ibu tanamkan ke siswa itu? Moral, menghargai orang lain kira-kira masuk nggak? Bisa. Iya, ya. Menghargai orang lain, iya. Toleransi. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Jadi dalam membentuk keyakinan kelas itu, yang pertama dilandasi dengan nilai-nilai kebajikan, dan yang kedua itu yang pertama
berdasarkan ini ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Kemudian keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak supaya mudah diingat oleh siswa. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya di kelas kita, di sekolah kita gitu ya. Kemudian semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi jangan bersifat satu arah, tahu-tahu bahwa ini nak keyakinan kelas kita, itu bukan keyakinan kelas ya. Peraturan. Kalau keyakinan kelas ya kita dan siswa membuat secara bersama-sama. Bagaimana dengan sekolah yang baru? Nanti ya. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ini posisi kontrol seorang guru. Guru itu bisa menjadi seorang penghukum, bisa menjadi seseorang yang pembuat merasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau. Kemudian yang terakhir seharusnya guru menjadi manajer. Nah, dapat dilihat pada tabel berikut tentang perbedaan antara penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama, guru. Kalau yang penghukum itu misalnya, kalau kamu tidak melakukan, saya akan Kalau kamu mengerjain tugas, saya nggak mau ngasih nilai, kamu nggak naik kelas. Misal, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, kamu sudah mengecewakan saya ya. Jadi kalau merasa bersalah itu kata-katanya itu lebih ya dia lebih halus dan membuat siswa itu merasa seolah-olah harus mendengarkan kita gitu ya. Kemudian lakukan untuk Bapak Ibu. Itu kalau teman. Ini tolong sih buat saya, buat Bapak lah ya, tolong lakukan ini ya. Hari ini saja kamu baik, jadi anak yang baik demi saya. Misal itu sebagai teman. Ya sudah, nanti saya bantu bereskan. Kalau ada anaknya yang mungkin tertangkap BK, terus lapor ke wali kelas, terus wali kelasnya berkata seperti itu, berarti itu adalah sebagai teman. Kalau pemantau menemui siswanya melakukan kesalahan, maka guru yang memiliki kontrol sebagai pemantau itu akan menanyakan, kan kamu sudah tahu peraturannya kalau kamu melanggar, misal seperti itu, apa peraturannya? Nah, itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Kemudian kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Adakah solusi dari kesalahan yang kamu buat? Itu sebagai manajer. Misalnya kemarin saya terapkan ini ke anak-anak saya karena memang ada beberapa yang bermasalah di nilai. Ya, jadi saya terapkan yang ini. Kan kamu tahu kalau nilai itu harus ada. Nilai itu kan untuk capaian guru dalam menentukan ngisi rapot kamu naik atau tidak. Jadi kita kembalikan ke siswa sehingga siswa itu menemukan solusinya sendiri. Oh, berarti saya itu harus gini. Itu ya. Selanjutnya hasilnya kalau penghukum itu kita hanya akan menghasilkan siswa yang pemberontak, mendendam, ya. Kemudian menyalahkan orang lain. Kalau membuat rasa bersalah dia akan menyembunyikan dan menyangkal, kemudian berbohong bisa. Selanjutnya kalau yang sebagai teman dia akan ketergantungan. Kalau kita nggak ada, ya udah, ya, karena dia merasa nyaman dengan saya, gitu bisa. Selanjutnya kalau sebagai pemantau hasilnya itu hanya akan menyesuaikan bila diawasi saja. Kalau tidak ada konsekuensi tidak diawasi ya bu, ya. Kemudian sebagai manajer akan menguatkan karakter siswa.
Ya izin ya. Nah, selanjutnya ini yang untuk murid. Kalau murid dia ketika dihukum saya tidak peduli. Yang dikatakan saya nggak peduli. Kalau setelah dihukum itu Bu. Kemudian kalau sebagai rasa bersalah, maafkan saya Pak, Bu, misal. Kemudian kalau sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya pikir Bapak itu bakalan membantu saya, misal. Kemudian sebagai apa yang keempat, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau saya mengerjakan ini. Kemudian kalau dari manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Itu yang timbul dari diri siswa. Dampaknya, kalau siswa itu mendapatkan penghukuman, maka dia bisa jadi akan mengulanginya terus. Makanya jangan heran kalau misalnya siswa kita besok lagi begitu lagi ya. Mungkin karena memang kontrol kita yang kurang sesuai. Kemudian kalau sebagai rasa bersalah, dia akan menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Sebagai teman tergantung dan tidak mandiri. Kalau bapak ibu gurunya yang dianggap dekat dengan dia tidak ada, ya dia tidak bisa melakukan apapun. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada dampak pada dirinya sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kalau sebagai manajer, mengevaluasi. Jadi murid itu bisa mengevaluasi bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar kualitas kalau kita sebagai pengukur. Kemudian kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau kita sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting. Nah, kalau kita sebagai pemantau, murid meletakkan guru di dalam peraturan di dunia yang berkualitas. Kalau sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif ya dalam dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, untuk 5 posisi kontrol bisa dilihat pada contoh video berikut ini. Laran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Ini teman, ini pemburu. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Nah, itu kalau Pergi ke lapangan penghukum. basket. Ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menumpah dendam. Nah, ya kan? Karen, Aduh, gitu ya. Selamat pagi Bu.
Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Nah, Duh, gimana ini? ayo. Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu cerita ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kamu. Ya, Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bukan Darel ya, Bapak. Bukan Darel. Aduh. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Ya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu sebagai teman ya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab Anak guru ya. dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Anak kesayangan. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu Ya. saja. Naren! Aduh. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Ya, Saya siapa? harus tinggal Ibu kelas Bella. pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Ya, kita lihat yang sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Ya, jadi solusinya juga anak sendiri yang Saya mencoba untuk tidak lupa menemukan. menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, tadi video mengenai posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Kira-kira selama ini posisi kontrol yang mana kita ini? Ya, posisi kontrol apakah aku? Selama ini saya posisi kontrolnya apa? Ya, nanti kita berefleksi, kemudian mencoba memperbaiki dan mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, ya, agar melakukan akan hadir. Jadi dia akan terdorong oleh keinginan dirinya sendiri untuk berusaha lebih baik. Posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Awas ya. Ya, apa kira-kira? Penghukum? Penghukum. Yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Iya, ibu Rani sering yang nomor 2 ya. Ambil jawahir, kamu nggak tahu ujian praktek komputer kok kamu malah ke pantai. Ini gimana sih nanti kalau orang tua kamu tahu jawahir? Ya kemarin ya Bu Rani ya. Iya, ini dia posisi kontrol Bu Rani pada saat itu sebagai pembuat rasa bersalah. Misal ada lagi nggak yang pernah seperti itu dengan anak di kelasnya? Ayo kita ingat, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Kamu ingat nggak kemarin udah saya bantu? Misal gitu, ya. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Kok kamu tidak mengerjakan tugas? Kok kamu nggak piket? Sering ya, kan kita biasanya dalam memberikan peraturan piket kelas itu pasti ada konsekuensinya. Kalau nggak piket, bayar denda. Ya, jadi kalau nggak piket kena denda. Sebenarnya itu ya nanti semoga setelah ini kita berubah ya Bapak Ibu ya, berubah ke paradigma baru. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Apa rencana kamu? Jadi siswa itu berpikir sendiri untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Mungkin nanti bisa dicoba untuk anak-anak yang memiliki permasalahan-permasalahan. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru
ya, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama validasi tindakan, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau siswa itu ya kita sampai saat ini pun kalau kita salah, oh ini ada pembelajarannya. Apalagi siswa ya. Ya, ada hikmahnya. Kalau kita pasti bicaranya seperti itu. Pasti ada hikmahnya dari suatu kesalahan atau kejadian. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu yang dikatakan seorang guru pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita kuatkan siswa itu, kita beri penguatan. Ya, selanjutnya bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita tertarik untuk mencari ya solusinya. Jangan ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi orang itu melakukan sesuatu itu karena ada yang kosong yang ingin dia penuhi. Biasanya yang dilakukan seperti yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Ya misalnya siswanya nggak piket, pasti dia punya alasan kenapa kok dia tidak piket. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Apa sikap yang baru yang perlu kita tanamkan ke siswa? Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna ya kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, motivasi dari dirinya sendiri. Pertanyaannya dapat berupa apa keyakinan kelas kita, tapi ini setelah keyakinan kelas dibuat. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, tadi Bu Nani kan kenapa kok keyakinan kok nggak kesepakatan, pada dasarnya sama. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi dikembalikan ke siswa. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ini penerapan yang saya perhatikan dengan menggunakan segitiga restitusi pada anak dengan kasus tidak piket kelas. Ini relate ternyata. Di kelas 7F itu Iya, jadi kalau segitiga restitusi itu menstabilkan identitasnya dulu, baru kemudian validasi tindakannya, baru kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ya, ini pada tahap stabilnya saya menanyakan kenapa kok dia, apakah benar dia tidak piket gitu. paham yang ini. Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Oh, enggak ya. Bahasanya harus yang lembut.
Teori pembuku, kontrol sebagai pembuku. Validasi tindakan yang salah. Ditanya, kok kamu nggak piket itu kenapa? Gitu. Karena dia mengantarkan adiknya dulu, baru nganterin dia. Jadi dia datang ke sini pas bel. Dia tidak terlambat, tapi dia nggak piket. Ini segitiga restitusi. Nah, dari dia tidak piket itu nilai apa yang tidak dia munculkan? Dia itu melanggar nilai kebajikan yang mana dia nggak piket itu? Iya, tanggung jawab. Jadi yang kalau keyakinan kelas itu yang kita tanamkan itu nilainya, bukan perbuatannya. Anak insya Allah lebih paham ya. Oh berarti saya nggak disiplin, saya nggak tanggung jawab. Tapi kalau kita lebih kepada peraturannya itu yang sulit. Pakai iya. Boleh, boleh. Jam berapa? 12? 32? 22? Mulainya. Lima enam. Hah? You know lah. Iya. Nah dalam menyelesaikannya tentu kita melibatkan orang tua ya, karena guru itu kan punya orang tua. Jadi nanti kita melibatkan orang tua, artinya setelah anak tersebut menemukan solusi, kita juga menyampaikan kepada orang tua. Misalnya tidak piket ini kan alasannya karena nganterin adiknya, ya kita harus kasih tahu juga orang tuanya. Pasti ada. Setiap masalah harus didatangi orang tua untuk masalahnya. Iya, iya, iya betul. Saya sering tidak melaksanakan tugas kelas karena saya datangnya selalu pada saat duduk ini, sehingga saya tidak sempat melaksanakan tiket. Akibatnya teman-teman marah dengan saya dan melaporkan saya ke wali kelas. Namun saat dipanggil wali kelas, saya justru mendapatkan bimbingan dan pengarahan Segitiga restitusi. Ini tanggapan siswa setelah kita melakukan restitusi. Terima kasih Bu Sri atas bimbingannya. Saya akan datang lebih awal agar dapat melaksanakan tiket. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambang ya, ya dari Nah, kemudian kita masuk kepada penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, ya, disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya, kemudian dalam posisi kontrol saat ini. Merefleksikan artinya selama ini Saya udah benar belum ya? iya, posisi kontrol saya ini udah benar belum ya? Nah, dalam penerapan posisi kontrol itu nanti akan membantu kita pada penerapan restitusi, ya. Nah, restitusi itu kaitannya dengan keyakinan
kelas. Keyakinan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti kalau kita mau menerapkan ke kelas-kelas kita, ya inilah langkahnya. Ya, kita memberikan nilai-nilai kebajikan kepada siswa. Tanggung jawab, menghormati, terus empati, kemudian dihargai atau menghargai. Selanjutnya baru kita membuat keyakinan kelas. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Karena pada dasarnya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, ya, bukan menuntut. Jadi kita tidak boleh menuntut siswa. Kita adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, ya. Jadi semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat Bapak Ibu untuk proses pembelajaran, ya, pembelajaran di kelas. Nanti selain budaya positif masih banyak lagi oleh-oleh yang mungkin akan saya bagikan. Tenang saja, sehingga kita bergerak bersama, bukan hanya diri saya, tapi kita semua menuju Indonesia lebih maju. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, tanya jawab sekarang apa langsung aja? Langsung aja ya. Oke. Ibu-ibu mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, umpan balik, atau mungkin refleksi dari materi yang saya sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, Bu. Iya. Yang mau saya tanyakan tentang disiplin positif, tadi kan membahas tentang peraturan ya, dan kita harus membuat yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas. Maksud saya, apakah peraturan yang sudah ada di sekolah ini perlu diperbaiki, dihilangkan, atau ditinggalkan lagi? Karena kan kalau peraturan sekolah kan banyak ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan atau kesepakatan itu kan hanya poin-poin tertentu. Itu bagaimana Bu? Terima kasih. Terus 100-an bukan itu? Yang ada di buku poin itu ya. Nah, itu nanti bisa menjadi refleksi kita bersama, tentunya sekolah kita, tentang buku poin itu, peraturan itu. Kenapa kok enggak keyakinan gitu ya? Kenapa kok enggak keyakinan kelas? Nah, itu mungkin yang nanti akan kita bicarakan dengan para pemangku kebijakan. Semoga nanti bisa memberikan peluang kepada siswa kita untuk lebih memunculkan motivasi intrinsiknya. Jadi dia bisa tahu tentang nilai-nilai kebajikan yang harus dia peroleh atau dia tanamkan. Jadi nanti mungkin ini kita bahas bersama pemangku kebijakan ya. Kalau untuk peraturan apakah ada yang perlu diperbaiki? Nah itu tentunya kan kita tadi membahas dalam menentukan keyakinan kelas itu curah pendapat ya. Berarti nanti kita juga harus ada rapat mungkin bagaimana dengan guru, peraturan-peraturan apa yang benar yang harus kita terapkan atau keyakinannya kita rubah dari yang awalnya peraturan ke keyakinan. Jadi siswanya itu menjalankan itu memang senang gitu ya, bukan karena peraturan gitu. Itu ya Bu Nani ya. Nanti mungkin kita berkolaborasi dengan pemangku kebijakan, terutama di sini mungkin wakil kesiswaan ya. Oke. Nanti saya sampaikan. Selanjutnya ada lagi? Ya, sabar. Lanjut ya Ibu, yang kedua pertanyaan saya. Oh iya, satu ini aja, masih agak kurang gimana gitu. Ini kan yang kebetulan materi yang kedua ini kan memang masuk ya Bapak Ibu di Bisa ditangkap. di hati kita kan sudah sangat jelas ya untuk ke
disiplin Budaya. positif serta keyakinan kelas. Nah, menurut saya ini kan kita membuat keyakinan kelas nih, berarti kan untuk antara guru sama siswa. Sedangkan materi ini kan sangat bagus ya, dan semua guru itu tidak dapat itu, karena perlakuan guru terhadap murid itu beda-beda. Karakter guru juga beda, karakter anak yang kita hadapi juga beda. Nah, bagaimana kalau keyakinan atau kesepakatan kelas ini juga dibuat untuk keyakinan atau kesepakatan guru-guru. Jadi semua guru itu memperlakukan siswanya sama, yaitu restitusi tadi. Jadi nggak ada lagi kita menemukan guru Ya, yang ngomong benar, benar. yang makin-makin. Nah, itu mungkin bisa ditindaklanjuti. Ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Nani yang sudah memberikan masukan. Berarti nanti ini memang sepatutnya harus diterapkan ya Bu ya, supaya kita lebih bisa melayani murid, lebih bisa menuntun murid untuk mencapai kebutuhannya. Karena murid itu kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya. Kita tidak bisa memaksa seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya Bu Rani. Ada lagi? Oke, Bu. Bukan menanya Bu, cuma sekedar Masukan. kita kan. Untuk kita guru SMP Al-Huda, anak SMP itu kan anak yang mencari jati diri. Iya. Kenapa? Beban mengajar untuk secara psikologis lebih berat guru SMP daripada guru SMA. Kenapa? Karena saya mengalami waktu saya masih mengajar SMA dan SMP, sama-sama Beda. saya mengajar di kelas 12 IPS. Pada saat itu saya mengajar juga di kelas 9. Jadi saya membawa anak kelas 9 itu ke perpus bertemu dengan anak 9 kelas 12 IPS. Kalau anak kelas 12 itu diajak berantem sama anak SMP saat itu, anak kelas 12-nya mengalah. Anak SMP-nya ngajak berantem tadi ya. Jadi kita kembali bahwa beban yang kita hadapi, moral yang kita hadapi adalah anak-anak yang sedang mencari jati diri. Kalau gurunya marah-marah saja, gimana muridnya gitu. Jadi memang sedikit banyak kita membentuk murid, membentuk anak, karena 3 tahun bersama kita. Kalau kerjaan kita tiap hari marah, terus kerjaan kita tiap hari masa bodoh terus dengan murid, ya itu hasilnya. Ya, benar. Jadi artinya kembali dengan ada anak yang akan kita hadapi nih, misal nanti saya kelas 9, lebih enak mengajar di kelas yang F. Menurut saya tantangan itu lebih banyak Karena dan sudah kita bisa kenal. memberikan masukan dengan baik. Ketika kita dapat kelas yang bagus, belum tentu loh kita dihargai di kelas itu. Iya. Nah, jadi dengan ada yang Bu Murni tadi saya bilang sama Bu Murni, saya minta filenya, amat sangat bagus apa yang diajarkan Bu Murni ini. Artinya dia sudah merangkum, tinggal kita mempraktekkannya di kelas. Selama saya mengajar di Al-Huda, ini satu contoh ya Bapak Ibu, bukan cerita. Hampir 25 tahun, guru tidak pernah berantem. Kami tidak pernah ada guru yang berantem bersama murid. Tapi dalam terakhir ini kan ada dan aku bukan apa ya. Artinya di situ ada contoh. Saya pernah dengar tentang murid, gurunya aja berantem, gimana muridnya? Sakit loh seperti itu. Kenapa? Karena dulu tidak pernah saya menemukan guru berantem. Iya. Tapi sekarang ada, dan itu murid nyeletuk ke saya. Orang gurunya aja berantem, Bu, ngajarin. Nah, kita kan guru, digugur dan ditiru. Jadi kembali dulu ke kita, bukan saya benar, bukan artinya. Boleh ditanya, saya selama mengajar tidak pernah memukul. Sekali saya pernah memukul di kelas baru, belum ada gedung ini Bu, baru gedung hijau di bawah itu dengan buku. Nama muridnya Agus Riyadi. Saking luar biasa itu saya pukul pakai buku. Udahnya apa? Saya minta maaf. Saya datangin anaknya, saya nangis, saya minta maaf. Artinya kita nggak tegal. Kalau kita memang benar-benar menjadi seorang guru itu kita pasti mukul anak, marah anak itu kita ada rasa-rasa bersalahnya. Jadi mohon Bapak Ibu yang baru-baru yang masih muda mungkin yang masih egonya belum masih tinggi, masih idealis. Jadi guru itu memang apa ya? Pembelajaran panggilan jiwa, kata Pak Supri, panggilan jiwa. Jadi memang dinikmati. Jadi jangan murid dijadikan teman yang terlalu akrab. Iya, benar. Nah ini kan banyak sekarang murid dijadikan teman yang kebablasan akrab. Apa hal-hal yang seperti apa itu juga enggak. Kita yang tetap ada privasi batasan. Boleh menjadi teman, tetapi ada batasannya. Jangan semua kita campuri. Kemudian kita juga kita ini kan kepo. Status yang murid aja dilihat. Sebenarnya itu dari batasan ya.
ada batasan-batasan antara guru dan murid yang harus tetap kita jaga. Dan yang tadi Bu bagus banget sampai saya bilang tadi, artinya insya Allah besok ke depan kalau saya dipercaya lagi 12 akan saya terapkan dan akan saya coba. Tapi saya mintanya jangan kelas yang bagus, karena kalau kelas bagus juga ada tantangan. Oh gitu. Ya bukan Ya. ada Ibu di kelas yang bagus itu anak-anak, apalagi sekarang dengan dari yang kemarin sudah kelas 8 itu yang mereka udah menganggap karena mereka unggulan ya, oh mereka bukan. Artinya untuk itu juga sebenarnya tantangan, cuman lebih enak kita mengajar di kelas yang anak-anaknya Ya, memang sudah terlihat ini ya, masalahnya apa gitu ya. memperbaikinya mungkin bukan oh ini seperti ini seperti itu. Jadi semangat teman-teman, jangan merasa apa, kita sama-sama belajar. Saya aja belajar tiap tahun itu mengajar belajar Bu. Jadi ilmu yang dulu saya praktekkan mengajar merah sama sekarang saya mengajar Beda pasti. Ya, jauh. Kalau dulu kita diam aja mereka takut. Sekarang kita diam yang boleh melunjak. Nah kan, jadi sama-sama belajar. Mari kita belajar, sama-sama kita menimba ilmu lagi. Ingat, guru bukan manusia yang sempurna. Jadi kita tetap berusaha untuk belajar dan berani mengakui kalau kita memang salah. Terima Oke, kasih. tepuk tangan untuk Bu Yuli. Baik, terima kasih Bu Yuli. Kalau mungkin memang seharusnya ya kita paham juga ya dengan filosofi pendidikan di Adat Dewantara. Guru itu kan harus engarso sudodo engadyo maun karso tuturi dayani. Ya kita kalau pengen muridnya baik berarti kita harus menunjukkan sesuatu yang baik ya. Itu nanti udah sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bu Yuli. Terima kasih. Berarti nanti Bu Yuli di wali kelas 9 F atau E ya. Oh iya, karena yang sudah kenal ya. Nah, harapan saya semoga nanti Bapak Ibu semua dalam menghadapi permasalahan-permasalahan murid itu dengan menggunakan konsep-konsep yang ada pada budaya positif ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar. Jadi inilah oleh-oleh yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk proses pembelajaran kita dalam menuntun murid sesuai dengan kodratnya masing-masing, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman seperti yang disampaikan oleh Bu Yuli. Dulu mengajar Mela dengan mengajar siswa sekarang ini berbeda. Itu apa? Artinya kodrat zamannya sudah berubah ya. Itu juga berkaitan dengan proses pembelajaran. Dulu siswa masih bisa kita berikan buku suruh nyatet. Kalau sekarang bagaimana? Gak bisa lagi ya seperti itu. Jadi kita dalam proses pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan kodrat alam ataupun kodrat zamannya. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Jika sudah tidak ada, saya berterima kasih sekali untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan aksi nyata saya tentang budaya positif. Harapan saya benar kita sama-sama belajar, sama-sama berproses dan menerapkan apa yang kita dapat. Untuk apa kita berilmu kalau tidak dibagikan dan dimanfaatkan ya Bu ya. Jadi nanti dalam proses kegiatan kita sebagai guru, bagaimana ketika menghadapi siswa sudah tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi membuat rasa bersalah. Kita harus sebagai manajer. Kemudian dalam penyelesaiannya kita menggunakan restitusi ya, nanti bisa kita obrolkan kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemateri hebat kita pada hari ini sangat luar biasa sekali. Marilah bersama-sama kita tutup acara hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon dari salam kepada saya Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.